Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan, NIM 120802121610 dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video kali ini saya buat untuk menyelesaikan tugas praktikum genetika yang diampu oleh Bapak Riano Ramirez SPMP. Di video kali ini saya akan membahas tentang video pembelajaran 4 materi. Adapun materi yang akan saya bahas hari ini adalah rekayasa genetika, pola pembungaan, plasma nutfah, dan sumber daya genetik. Baik, yang pertama adalah rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan transplantasi atau pencangkokan satu gen ke gen lainnya, di mana dapat bersifat antargen dan dapat pula lintas gen sehingga mampu menghasilkan produk. Rekayasa genetika juga diartikan sebagai perpindahan gen. Teknologi rekayasa genetika merupakan inti dari bioteknologi, didefinisikan sebagai tekno in vitro asam nukleat, termasuk DNA rekombinan dan injeksi langsung DNA ke dalam sel atau organel, atau fusi sel di luar keluarga taksonomi yang dapat menembus rintangan reproduksi dan kombinasi alami, dan bukan teknik yang digunakan dalam pemulihan dan seleksi tradisional. Tujuan rekayasa genetika. Rekayasa genetika pada tanaman mempunyai target dan tujuan antara lain peningkatan produksi, peningkatan mutu produk supaya tahan lama dalam penyimpanan pasca panen, peningkatan kandungan gizi, tahan terhadap serangan hama dan penyakit tertentu, tahan terhadap herbisida, sterilitas dan fertilitas serangga jantan, toleransi terhadap pendinginan, penundaan kematangan buah, kualitas aroma dan nutrisi, perubahan pigmentasi. Rekayasa genetika pada mikroba bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja mikroba tersebut. Misalnya mikroba untuk fermentasi, peningkatan nitrogen udara, dan meningkatkan kesuburan tanah. Penyebab berkembangnya rekayasa genetika. Ditemukannya pemotong DNA yaitu enzim restriksi endonuklease. Ditemukannya pengatur ekspresi DNA yang diawali dengan penemuan operon laktosa pada prokariota. Ditemukannya perekat biologi yaitu enzim ligase. Ditemukannya medium untuk memindahkan gen ke dalam sel mikroorganisme. Penerapan rekayasa genetika. Yang pertama, di bidang pertanian dan bahan pangan. Ditemukannya sapi dengan produksi susu meningkat 20%. Ditemukannya kopi super, ditemukannya tanaman berpestisida, ditemukannya vaksin penyakit mulut dan kuku, jagung dengan protein tinggi. Bidang kesehatan dan farmasi, diproduksinya insulin dengan cepat dan murah, adanya terapi genetik, diproduksinya interferon, diproduksinya beberapa hormon tumbuhan. Bidang industri, tercapainya bakteri yang mampu membersihkan lingkungan tercemar, bakteri yang dapat mengubah tercemar menjadi bahan tidak berbahaya, bakteri pembuat aspartanik. Yang terakhir, dampak rekayasa genetika. Yang pertama, dampak di bidang sosial ekonomi. Dampak ekonomi yang tampak adalah paten hasil rekayasa, swastanisasi dan konsentrasi bioteknologi pada kelompok tertentu, memberikan pengaruh yang sangat luas pada masyarakat. Produk bioteknologi yang dapat merugikan petani kecil. Penggunaan hormon pertumbuhan sapi yang dapat meningkatkan produksi susu sapi sampai 20%, niscaya akan menggusur peternak kecil. Dampak di bidang kesehatan. Produk rekayasa di bidang kesehatan ini memang sudah ada yang menimbulkan masalah yang serius. Contohnya adalah penggunaan insulin hasil rekayasa menyebabkan 31 orang meninggal di Inggris. Susu sapi yang disuntik dengan hormon BGH disinyalir mengandung bahan kimia baru yang punya potensi berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampak di bidang etika dan moral. Menyisipkan gen makhluk hidup pada makhluk hidup lain memiliki dampak etika yang serius. Menyisipkan gen makhluk hidup lain yang tidak berkerabat
dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum alam yang sulit diterima manusia. Bahan pangan transgenik yang tidak berlabel juga membawa konsekuensi bagi penganut agama tertentu. Penerapan hak paten pada organisme hasil rekayasa merupakan pemberian hak pribadi atas organisme. Hal ini bertentangan dengan banyak nilai-nilai budaya yang menghargai nilai intrinsik makhluk hidup. Materi yang kedua yaitu pembungaan. Pembungaan merupakan suatu proses fisiologis dan morfologis dengan spektrum yang luas. Proses ini diawali dengan masa kritis, yaitu terjadi perubahan primodia batang menjadi primodia bunga. Pembentukan bunga. Pembentukan bunga adalah tahap ketika bagian bunga mulai terlihat membentuk aksesori bunga. Tahap ketika bagian bunga mulai terlihat pada H. Koronaria dilihat pada tahapan cukup besar. Rentang hari pembentukan kuncup besar adalah antara 10-12 hari. Pada tahap ini terjadi perubahan bentuk kuncup awal yang berbentuk bulat menjadi segi 5, serta adanya tambahan ukuran. Tahap pembungaan. Proses pembungaan mengandung sejumlah tahap yang semuanya harus berhasil dilangsungkan untuk memperoleh hasil akhir yaitu biji. Masing-masing tahap tersebut dipengaruhi beberapa faktor internal dan eksternal yang berbeda. Tahap pembungaan menurut Elisa. Induksi bunga suatu tahap ketika meristem vegetatif mulai berubah menjadi meristem reproduktif. Terjadi di dalam sel, dapat dideteksi secara kimiawi dalam peningkatan intensitas asam nukleat dan protein yang dibutuhkan dalam pembelahan dan diferensiasi sel. Inisiasi bunga adalah tahapan ketika perubahan morfologi menjadi bentuk kuncup reproduktif mulai dapat terdeteksi secara mikroskopis untuk pertama kalinya. Transisi tunas vegetatif menjadi kuncup reproduktif ini dapat dideteksi dari perubahan bentuk maupun ukuran kuncup, serta proses-proses selanjutnya yang mulai membentuk organ-organ reproduktif. Perkembangan kuncup bunga menjadi atesis ditandai dengan terjadinya diferensiasi bagian-bagian bunga. Pada tahap ini terjadi proses megasporogenesis, mikrosporogenesis untuk penyempurnaan dan pematangan organ-organ reproduksi jantan dan betina. Antesis. Biasanya antesis terjadi bersamaan dengan masaknya organ reproduksi jantan dan betina. Walaupun dalam kenyataannya tidak selalu demikian, ada kalanya organ reproduksi baik jantan maupun betina masak sebelum terjadi antesis, atau bahkan jauh setelah terjadinya antesis. Materi yang ketiga adalah plasma nutfah. Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ tubuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik. Plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional. Contoh plasma nutfah, yang pertama plasma nutfah padi. Padi digunakan sebagai bahan makanan pokok, tepung untuk kue, mie, dan bahan makanan bayi. Kadar amilosa berkisar antara 4-30%. Kadar amilosa yang rendah di bawah 15% menunjukkan bahwa padi tersebut adalah tipe ketan, sedangkan kadar amilosa 20-22% termasuk ke dalam padi yang mempunyai rasa pulen. Padi juga mengandung protein, beberapa mineral, termasuk zat besi, zinc. Budidaya tanaman padi dapat dilakukan di dataran rendah, dataran tinggi, lahan kering, dan lahan rawa atau pasang surut. Yang kedua, plasma jagung. Yang ketiga, plasma nutfah sorghum. Yang keempat ada plasma nutfah ubi jalar. Materi selanjutnya adalah sumber daya genetik. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru. Pentingnya perlindungan sumber daya genetik di Indonesia.
Pentingnya perlindungan sumber daya genetik dilatar belakangi fakta bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di antara dua benua besar yaitu Asia dan Australia memiliki posisi sangat strategis dengan kekayaan sumber daya alam hayati sekaligus endemisitas spesies flora dan fauna yang tinggi. Kekayaan keanekaragaman hayati yang tersimpan di wilayah perairan Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, sedangkan di daratan merupakan nomor 2 di dunia setelah Brazil. Kekayaan ini mencakup genetik, spesies, hingga beraneka ragam ekosistem unik. Dilihat dari aspek geopolitik, perairan laut lepas dan daratan Indonesia yang terdiri dari kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara tetangga, sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi para investor yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam termasuk sumber daya alam hayati dan sumber daya alam genetiknya. Manfaat sumber daya genetik. Manfaat sumber daya genetik dapat diketahui dari penggunaannya secara langsung maupun tidak langsung. Sumber daya genetik padi dimanfaatkan secara langsung untuk memproduksi pangan dan untuk merakit varietas baru. Demikianlah video saya kali ini. Jika terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.